Protes penggusuran warga. Wajar kan Pak, kita membela hak kita sebagai seorang cicitnya. Apakah itu salah Pak? Bongkar baik-baik, bongkar. Jangan sampai orang punya itu. Anak-anakku di mana kemana semua? Teman-teman korban penggusuran itu masih tetap bertahan di sini. Ya tetap bertahan lah walaupun di jalanan kayak begini. Ini eksekusi ini kan kita butuh makan. Nah, tuntutan ini adalah tuntutan untuk pertama mencabut peraturan Gubernur DKI nomor 207 tahun 2016. Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Jadi kita harus tegas menegakkan keamanan, keselamatan warga. Prosesnya harus dilakukan dengan manusiawi. Mana yang lebih manusiawi? Membiarkan mereka tinggal di tempat yang kotor, kumuh, rawan kebakaran, penyakit, atau tempat yang lebih manusiawi. Itu aja. Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Regulasi tentang penggusuran ini dibuat era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Orator aksi pun menyinggung Anies yang dulu melawan Ahok dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI 2017. Anies berhasil memenangkan kontestasi pilkada tersebut, tapi masih melanjutkan warisan Ahok. Kami hadir ingin bertemu Pak Gubernur Anies Baswedan yang dimana dulu memenangkan pemilu akibat duel dengan Ahok dan sekarang atau pakai Pergub 207 2016 yang diterbitkan Ahok. Demikian kata orator itu di depan Balai Kota Jakarta Pusat. Koalisi ini terdiri dari Koperasi Warga Bekas Gusuran di DKI Jakarta, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi mahasiswa. Salah satu peserta aksi dari Pancoran Buntu 2, Lili Sulistyo, memaparkan 5 masalah akibat Pergub 207 tahun 2016. Salah satunya penggusuran dilakukan tanpa musyawarah. Aparat lantas dilibatkan untuk melancarkan penggusuran tersebut dan mengintimidasi warga. Hal ini tidak hanya berimbas hilangnya hunian, penggusuran juga mengancam keselamatan jiwa. Demikian ujar Lili. Untuk itu, koalisi melayangkan 4 tuntutan kepada Anies. Pertama, agar Anies mencabut Pergub 207 tahun 2016. Kedua, mengganti Pergub itu dengan regulasi yang memenuhi standar hak asasi manusia atau HAM. Ketiga, melibatkan masyarakat, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk menyusun peraturan tersebut. Keempat, merumuskan peraturan gubernur tentang peta jalan reforma agraria di ibu kota bersama-sama masyarakat. Aksi unjuk rasa pernah dilakukan pula oleh Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran. Mereka menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak. Padahal kata warga, Anies sudah berjanji merevisi Pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini. Saat LBH Jakarta menyampaikan rapor merah ke Anies, itu dari asisten pembangunan sudah menyampaikan akan merevisi. Tapi sejauh ini kami belum tahu tindak lanjut seperti apa. Kami dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal itu. Demikian ujar Koordinator Aksi Charlie Albajili di Balai Kota Jakarta Pusat pada Kamis 10 Februari 2022. Charlie menerangkan Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan Pergub era Ahok tersebut. Seperti misalnya di Kebon Sayur, Ciracas, Jakarta Timur hingga di Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru penggusuran yang terjadi dengan restu Anies terjadi di Pancoran Buntu 2, Jakarta Selatan.
Jakarta.